Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat serta taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di tempat yang berbarokah ini, di waktu yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk kita semua agar kita bisa kembali untuk berzikir, bisa kembali untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua adalah merupakan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yang sepatutnya bagi kita semua untuk selalu mensyukurinya, yang sepatutnya bagi kita semua untuk selalu mengingatnya, sehingga kita bisa mensyukurinya dan kita selalu menjaganya. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin Ramadan sudah berlalu. Seperti yang saya sampaikan di khutbah kemarin, bahwasanya setelah Ramadan ini adalah merupakan pembuktian kita semua. Apakah kita benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, atau apakah kita menjadi hamba yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan saja? Dan apakah kita betul-betul kembali kepada Al-Quran ketika kita di bulan Ramadan kemarin, ketika kita kembali ke Al-Quran, semua kita berlomba-lomba untuk membacanya, semua kita untuk berlomba-lomba untuk kembali kepada yang namanya Al-Quran. Maka di bulan setelah bulan Ramadan ini adalah merupakan pembuktiannya. Apakah kita benar-benar kenal kembali kepada Al-Quran, atau kita hanya sekedar sibuk dengan lafaz dan hurufnya saja tanpa kita mengenal dari makna-maknanya, sehingga kita tidak bisa membesarkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak bisa melakukan Allah Subhanahu wa taala di luar bulan Ramadan. Oleh karena itu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita untuk terus istiqomah, pentingnya kita untuk terus berjalan di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala ini
pentingnya kita berbekal tentang pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan kunci agar kita menjadi orang-orang yang istiqomah, agar kita menjadi orang-orang yang terus berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pelajaran kita akan lanjutkan karena ada 2 hari dan kita ada 2 kitab yang belum selesai, yaitu kitab Wasiyah Ibnu Qudamah rahimahullah taala, begitu pula kitab tentang adab fi talabatul ilm, yaitu adab di dalam menuntut ilmu. Dan insyaallah saya akan bagi 2. Hari satunya kita akan teruskan tentang wasiat Ibnu Qudamah al-Maqdisi, dan insyaallah hari Ahadnya kita akan kembali meneruskan tentang adab di dalam perjalanan seseorang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin kita telah membaca wasiat Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah taala, di mana Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah taala beliau memberikan wasiat kepada kita semua agar kita di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang selamat, menjadi orang-orang yang kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perjalanan yang menyenangkan, sehingga kita mempunyai jamalul hayah, kita mempunyai indahnya kehidupan. Di mana wasiat Ibnu Qudamah al-Maqdisi kemarin terbagi menjadi 3, yaitu dijadikan 3 bab. Bab yang pertama yang sudah kita ambil tentang apa? Tentang apa? Masih ingat? Pak, tentang apa? Bab yang pertama yang sudah kita ambil wasiat Ibnu Qudamah al-Maqdisi. Tentang apa, Pak? Hah? Amalan hati. Bersegera beramal. Yaitu apa? Al-mubadarah bil amal. Yaitu ketika seseorang di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya seseorang itu al-mubadarah bil amal. Seseorang bersegera untuk beramal. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu fil a'mali fitanan katil lailil mudlim. Bersegeralah kalian untuk beramal sebelum datang fitnah seperti potongan-potongan malam. Dan Ibnu Qudamah al-Maqdisi beliau memberikan dalil-dalil dari Al-Quran, dari Sunnah agar kita untuk segera beramal. Kemudian beliau membawakan dalil dari akal dan mengajak kita untuk kita berpikir. Kemudian memberikan contoh dan diberikan misal amalan-amalan apa saja yang harus segera dikerjakan oleh seseorang, yang dimana beliau memulainya dengan amalan-amalan hati. Kemudian menjadi amalan-amalan lisan dan menjadi amalan-amalan jawari, yaitu amalan-amalan anggota badan. Dan alhamdulillah kita sudah selesaikan di dalam satu bab tersebut. Dan insya Allah kita akan masuk di bab yang kedua, yaitu al-faslul tsani, yaitu mufsidatul a'mal, perusak amalan, perusak amalan. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diperintahkan untuk banyak beramal, ketika kita diberi semangat untuk kita selalu beramal soleh, maka pasti di antara kita semua semangat untuk yang melakukan amal. Dan itu semua terbukti ketika kemarin di bulan Ramadan. Ketika kita di bulan Ramadan kemarin yang sudah lewat, begitu luar biasa semangat kita untuk kita beramal. Yang kita perhatikan adalah merupakan kuantitas. Bagaimana amal kita banyak, bagaimana bacaan Al-Quran kita
Berapa banyak kita selesaikan membaca Al-Quran, khatam Al-Quran? Betapa banyak kita yang kita perhatikan hanya bilangan dan bilangan. Jumlah rakaat, bacaan yang kita baca, terus itu saja yang terus kita perhatikan. Karena memang ketika seseorang yang diperhatikan hanya kuantitas saja, yaitu jumlah bilangan, betapa banyak yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sepatutnya seseorang juga harus memperhatikan tentang masalah mufsidatul a'mal. Seseorang itu harus betul-betul memperhatikan apa-apa saja yang merusak amalan-amalan tersebut. Karena apa? Di sana ada sesuatu yang bisa merusak amalan-amalan seseorang. Ketika seseorang itu sibuk dengan amalan yang dia lakukan, betapa banyak amalan yang dia lakukan, dia lupa apakah amalan-amalan tersebut itu titik intinya adalah merupakan diterima atau tidaknya ibadah seseorang, maka dia hanya sibuk dengan apa? Dengan banyak. Dia lupa untuk mempelajari tentang apa? Bagaimana amal ini diterima, apa-apa saja yang bisa merusak amalan seseorang. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man arada al-akhirah." Barang siapa yang menginginkan akhirat, orang kalau dia pengen akhirat, kemudian apa? Wasa'alaha sa'yaha. Kemudian dia menempuh jalan akhirat tersebut. Dia menempuh jalan akhirat, dia berbuat amal baik. Wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Faulaika kana sa'yuhum masyhura. Mereka itu usahanya, ibadahnya, amal perbuatannya disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan titik berat yang harus kita perhatikan di dalam kita beribadah. Apakah ibadah yang kita lakukan, apakah perbuatan yang kita lakukan itu disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Apakah amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Itu bukannya kita pikirkan, oh saya sudah melakukan sholat, oh saya sudah membaca Al-Quran berapa kali, oh saya sudah melakukan ini dan itu, oh saya sudah sholat, bukan itu. Apa yang sudah kita kerjakan sudah, gak usah kita ingat-ingat. Biarkan saja, karena Allah Subhanahu wa taala gak akan pernah zalim terhadap seorang hamba-Nya. Akan tetapi yang perlu kita fokuskan yaitu apa? Apakah amalan-amalan yang kita kerjakan selama ini itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Karena kalau seseorang memikirkan apa yang terus dia kerjakan, maka apa? Seakan-akan dia sudah punya jasa terhadap dirinya sendiri. Oh saya sudah sholat banyak. Oh saya sudah sholat malam. Oh saya sudah membaca Al-Quran banyak. Tetapi yang dia pikirkan, kalau seandainya yang dia pikirkan apakah ibadah saya ini diterima atau tidak, maka apa? Dia akan terus haus untuk terus dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia nggak tahu dari amal mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seseorang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia pikirkan faulaika kana sa'yuhum masyhura. Yang dia hanya pikirkan apakah amalan ibadahnya, perbuatannya itu disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, maka akan menjadikan seseorang tidak ada sebuah kebaikan dia akan melakukannya. Karena nggak tahu amalan apa yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang seharusnya setiap orang memikirkan ketika dia berbuat amal ibadah atau berbuat kebaikan sekecil apapun, berusaha untuk apa? Yang dia pikirkan apakah amalan saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Dan ketika seseorang amalannya ini disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada seorang hamba tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat, "Wa'lamu anna fikum Rasulullah."
Law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Orang kalau amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadahnya disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walakin Allah habbaba ilaikumul iman. Kalau amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan hatinya itu cinta terhadap yang namanya keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan terus diperindah keimanan, amal soleh itu terus diperindah di dalam hatinya. Sehingga apa? Dia terus tidak ada pernah capeknya dia untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia beramal soleh. Itu kalau amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadahnya disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri. Fa inna min thawabil hasanah al-hasanatu ba'daha. Orang kalau dia melakukan sebuah kebaikan dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima dan disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberi taufik oleh Allah untuk melakukan kebaikan setelahnya. Dan ini kembali kepada ayat tersebut. Kita bisa melakukan amal ibadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'lamu anna fiikum Rasulullah." Ketahuilah sesungguhnya Rasulullah itu ada bersama kalian. Dahulu para sahabat tinggal bersama Rasulullah, dan kita sekarang risalahnya Rasulullah sampai kepada kita sekarang. Law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Seandainya engkau mengikuti seluruh apa yang Rasulullah SAW perintahkan, kita berat. Kita suruh sholat berat, suruh sedekah mikir. Duit carinya sulit kok, suruh keluarin dia mikir. Disuruh sholat malam, disuruh sholat subuh waktunya tidur, disuruh puasa di siang hari waktunya enak-enaknya makan. Akan tetapi apa kata Allah? Kata Allah, walakin Allah habbaba ilaikumul iman. Allah yang menjadikan kita cinta terhadap yang namanya iman. Siapa yang menjadikan hati kita cinta kepada yang namanya iman? Allah. Allah yang memberikan taufik kepada kita sehingga kita cinta terhadap yang namanya keimanan, cinta terhadap yang namanya amal saleh. Kita mau merasa, kita mau sholat, kita mau sedekah, kita mau puasa, kita mau ngaji. Allah Subhanahu wa taala memberi taufik semua itu. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan dijadikan indah. Iman, amal soleh itu dijadikan indah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Kalau kita tidak merasakan yang namanya keindahan tersebut, ya akhirnya kita malas. Orang kalau tidak merasakan nikmatnya sholat, orang kalau tidak bisa merasakan nikmatnya menuntut ilmu, ya dia akan malas-malasan sholat, akan malas-malasan menuntut ilmu. Makanya dikatakan oleh para ulama salaf dahulu, lau araful muluk, seandainya para raja itu tahu apa yang kita rasakan di dalam hati kita dari jamalul hayat, nikmatnya keindahan, nikmatnya menuntut ilmu, nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah memperhias hal tersebut di dalam hati seseorang, mereka akan mengambil meskipun dengan sulit. Dengan apa? Dengan pedang-pedang mereka. Itu yang para ulama rasakan. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan keindahan, kenyamanan di dalam hati mereka sehingga mereka merasakan nikmatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ketika mereka sudah melakukan banyak ibadah, maka apa? Istilahnya mereka tidak merasa capek. Yang kita rasakan habis bulan Ramadan, habis sholat Idul Fitri, subhanallah, alhamdulillah, selesai ibadah yang banyak ini. Agak malas-malasan, yang biasanya sholatnya adzan sudah ada di soft pertama, sekarang agak kendor. Kemudian yang biasanya ngaji Al-Qur'annya subhanallah sehari berapa juz, sekarang agak kendor. Iya enggak, Pak? Hah? Iya kan? Semua kita merasakan itu semua. Kenapa? Karena kita nggak kenal pada hakikatnya. Kita jadikan seakan-akan Ramadan itu adalah merupakan sesuatu kayak ibadah di bulan Ramadan saja. Kalau bisa kita jadikan bulan-bulan yang lain itu seperti ini bulan Ramadan.
bahwasanya Ramadan itu adalah merupakan pendidikan. Kalau kita kenal Allah Subhanahu wa taala hanya di bulan Ramadan, seperti yang dikatakan oleh para salafus saleh, bi'sal qaul la ya'rifuna Allah illa fi syahr Ramadan. Seburuk qaul orang yang tidak kenal dengan Allah kecuali di bulan Ramadan. Giliran bulan Ramadan, subhanallah. Giliran di luar bulan Ramadan, Al-Quran ditaruh di rak, tidak pernah dibaca. Maka apa? Seseorang itu harusnya ketika dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dan dia cinta terhadap yang namanya akhirat dan dia berusaha untuk berjalan di jalan akhirat, dia berikan dengan itu semua yang dia pikirkan faulaika kana sa'yuhum masykuura. Bagaimana amal ibadah saya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau diberi kecintaan di hati kita untuk kita mau kita beribadah kepada Allah, kita cinta terhadap yang namanya keimanan, kita cinta terhadap amal soleh, itu adalah merupakan ciri-ciri Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal kita itu disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seperti halnya di ayat-ayat yang lain. Jangan yang kita pikirkan itu hanya kita, oh saya sudah beramal ini, oh saya sudah beramal ini, oh saya sudah beramal ini. Bukan itu. Tetapi yang kita pikirkan bagaimana amalan kita itu diterima. Seperti halnya di ayat yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Semua orang kamu cinta. Tetapi bukan itu inti dari semuanya. Inti dari semuanya bagaimana Allah cinta terhadap kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata-kata ketika ada orang yang dia mengaku cinta kepada aku, kata Allah, ikuti aku, ikuti Allah, ikuti Rasulullah, yuhibbukumullah. Allah Subhanahu wa taala akan cinta terhadap orang tersebut. Kalau dibilang orang itu semua orang cinta kok kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan itu inti yang dikejar. Tapi yang dikejar adalah bagaimana Allah cinta terhadap kita. Begitu pula amalan-amalan yang kita kerjakan. Jangan yang dipikirkan kita bagaimana kita beramal, bagaimana kita memperbanyak amalan. Semua orang beramal, apalagi di bulan Ramadan. Semua orang berlomba-lomba. Orang berlomba-lomba ngaji, orang berlomba-lomba bersedekah, orang berlomba-lomba salat malam, orang berlomba-lomba dengan banyak amal kebaikan. Tetapi yang harus dipikirkan jangan seperti hanya orang awam. Orang awam itu hanya memikirkan bagaimana saya beramal. Tetapi yang kita pikirkan bagaimana amalan saya ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus menjadi titik poin yang harus kita pikirkan. Dan itu semua harus kita perhatikan supaya mufsidatul amal, yang merusak amalan ini harus kita perhatikan. Jangan sampai kita beramal akan tetapi apa? Kita rusak amalan kita. Kita rusak amalan kita dan gak mungkin Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap keimanan, cinta terhadap amal soleh kalau apa? Kalau kita tak pernah menuntut ilmu. Satu-satunya jalan supaya habbaba ilaikumul iman, satu-satunya jalan supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita ini cinta terhadap yang namanya keimanan, diperhias di dalam hati kita keimanan dan amal soleh, itu satu-satunya jalan yaitu menuntut ilmu. Supaya kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita kenal dengan yang namanya keimanan, supaya kita kenal dengan yang namanya amal soleh. Makanya ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u fiha." Kalau kalian lewat di taman-taman surga, maka farta'u fiha, berhentilah, bersenang-senanglah dulu di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena cinta terhadap yang namanya keimanan, cinta terhadap yang namanya amal soleh itu di situ ada kaidah-kaidah. Bisa seseorang bisa memahami kaidah-kaidah ini kalau dia nggak belajar? Nggak bisa. Oleh karena itu menuntut ilmu adalah merupakan salah satu sebab yang paling besar untuk menjadikan seseorang itu hatinya itu dibuat cinta terhadap yang namanya keimanan. Dibuat cinta terhadap yang namanya keimanan. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ketika kita sibuk dengan kuantitas,
tapi kita lalai dari yang namanya kualitas amalan. Kita sibuk dengan memperbanyak amalan tanpa kita memperhatikan kualitasnya. Kita seperti orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Yaitu orang-orang yang mereka sesat di dalam perjuangan mereka. Di dalam kehidupan dunia mereka mengira bahwasanya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menganggap bahwasanya ini sudah banyak berbuat baik. Mereka mengira bahwasanya dirinya sudah banyak berbuat baik. Akan tetapi pada hakikatnya apa? Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Pada hakikatnya mereka sia-sia dengan kehidupan ini. Usaha yang mereka usahakan itu sia-sia. Mereka mengira saya amalannya sudah banyak, saya sudah melakukan ini, sudah melakukan ini, sudah melakukan ini. Ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Sia-sia. Usaha mereka sia-sia. Kenapa? Karena mereka tidak perhatian terhadap yang namanya mufsidatul amal. Mereka tidak perhatian terhadap apa-apa yang merusak yang namanya amalan-amalan ini. Kemudian orang-orang ketika membahas tentang masalah sesuatu yang merusak amal, ada sesuatu yang merusak amal itu ditimbang dari urusan fikihnya. Dan ini yang paling sering dipelajari oleh orang. Mufsidatul amal fis shalah, mufsidatul amal fis shaum, mufsidatul amal fil hajj. Ini yang selalu orang itu perhatikan. Perusak amalan dari tinjauan fikihnya. Yang merusak puasa apa saja? Dihitung mulai pertama makan, minum, hubungan badan, itu saja yang selalu diperhatikan. Sehingga apa? Toh ujung-ujungnya kalau mufsidatul amal, kalau yang merusak amal itu yang dilanggar itu dari sisi fikihnya, orang puasa, kemudian dia makan, konsekuensinya apa konsekuensinya? Apa konsekuensinya? Foto. Kalau sudah foto sudah selesai, iya kan? Tetapi di sana ada mufsidatul amal, di sana ada yang merusak amalan-amalan yang banyak orang tidak perhatian dengan hal-hal ini. Ketika dia melakukan amalan-amalan, dia tidak sadar bahwasanya amalannya sudah dirusak. Dan ketika dia melakukan amalan tersebut, dia nggak sadar ternyata amalannya rusak. Berbeda ketika seseorang dia puasa makan sadar, oh iya saya melakukan yang rusak amalan saya. Ya udah saya foto, selesai Ramadan saya foto. Tapi mufsidatul amal yang disebutkan atau diwasiatkan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah taala itu adalah merupakan sesuatu yang sangat penting. Yang dimana iblis, syaitan semuanya berusaha untuk menyerang kita dari sisi ini. Ketika seseorang itu yang disibukkan hanya bagaimana saya beramal, bagaimana saya memperbanyak amal, disitulah syaitan akan banyak bermain di situ. Disitulah iblis akan banyak bermain di amalan-amalan tersebut. Di sini disebutkan oleh Malik rahimahullah taala, oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah taala, oleh Malik rahimahullah taala, dikatakan oleh Ibnu Qudamah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Wahtaris min mufsidatil amal, hati-hati dari sesuatu yang merusak amalan-amalan. Li'alla yafsudu amaluka, supaya tidak rusak amalan-amalan kalian, supaya amalan-amalan kalian itu tidak rusak. Wa yahiba sa'yuka, supaya tidak gagal usaha kalian. Sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata gagal. Kemudian fala tahsulu ala ajril amilin,
sehingga kau tidak mendapatkan pahala dari orang-orang yang beramal. Harusnya mendapatkan pahala, tapi dia tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena amalnya rusak. Wala rahmatal battalin. Begitu pula dia juga tidak mendapatkan kenikmatan orang-orang yang malas. Orang-orang yang malas, dia memang nggak beramal. Dia tidur-tiduran, dia santai-santai. Memang dia nggak punya amalan. Orang-orang yang dia tidak memperhatikan mufsidatul amal, tidak memperhatikan sesuatu yang merusak amalan, dia akan menjadi orang rugi. Kenapa ruginya? Dia sama-sama dia beramal, tapi dia nggak dapat pahala. Kemudian dia juga beramal, dia capek. Coba kalau dia istirahat, seperti halnya orang-orang yang menganggur dan orang-orang malas, mereka juga dapat roha. Tetapi orang-orang yang mereka tidak memperhatikan mufsidatul amal, sesuatu yang merusak amalan, dia tidak dapat pahala dan juga dia tidak mendapatkan nyaman-nyamannya. Dia juga capek. Kemudian apa? Wa tufawwitakan dunya wal akhirah. Maka apa? Maka dia akan gagal untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan gagal untuk mendapatkan pahala di akhirat. Ini orang-orang yang mereka tidak perhatian terhadap yang namanya mufsidatul amal. Maka di sini mu'allif rahimahullah taala memulai tentang bab yang kedua ini, tentang masalah mufsidatul amal, sesuatu yang merusak amalan-amalan. Beliau memulai untuk menjelaskan sesuatu yang paling penting di dalam kita beramal. Ketika kita beramal, entah amalan apa saja, maka apa? Al-hadar. Kita harus hati-hati. Dari apa? Dari sesuatu yang merusak amalan kita ini. Dan sesuatu yang merusak amalan kita itu terkadang ada sesuatu yang merusak dari asalnya. Dari awal kita mau beramal sudah rusak. Dan ada sesuatu yang merusak amal di tengah-tengah kita lagi beramal. Dan ada sesuatu yang merusak amal ketika kita selesai beramal. Bagaimana syaitan itu sangat haris? Setan itu sangat luar biasa berusaha untuk merusak amal kita supaya amal kita itu tidak berguna. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setan berusaha masuk di awal. Sebelum kita beramal, dimasuki terlebih dahulu. Ternyata kita bisa selamat dari itu. Di tengah-tengah ternyata kita selamat dari itu, selesai. Makanya orang harus betul-betul perhatian terhadap yang bisa merusak amalan seseorang ini. Sesuatu yang bisa merusak amalan seseorang dari asalnya, yaitu ketika seseorang beribadah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang dia beribadah, dia pengen pujian dari orang. Pengen dia beribadah, pengen didengar oleh orang. Pengen ketika seseorang beribadah, memang dia tujuannya untuk mendapatkan dunia. Ini dari awal sudah amalnya sudah batal. Dan di sana ketika seseorang selamat, ada terkadang seseorang selamat di awal, tapi apa setan nggak pernah putus asa. Di tengah-tengah, ketika seseorang dia beribadah, di tengah-tengah pun didatangi oleh setan. Bagaimana dia digoda oleh setan? Untuk apa? Ada orang lewat, ada orang sedekah. Ketika seseorang sedekah, mungkin di awal dia berusaha untuk menyembunyikan, tapi terkadang habis itu di tengah-tengah masa waktu dia ngasih, ada orang yang lihat, wih, saya lihat ini oleh orang. Wih, nggak apa-apa lah. Satu orang tahu. Akhirnya dari orang mulut ke mulut. Terus di tengah-tengah amal bisa menjadikan seseorang rusak amalannya. Ada yang merusak amal ketika di akhirnya. Dan ini yang terkadang seseorang itu banyak lalainya. Ketika seseorang sudah banyak melakukan sebuah ibadah, akhirnya apa? Akhirnya setan selamat, dia selamat dari godaan setan di awal, selamat dari godaan setan di tengah, di akhir. Ketika sudah selesai melakukan suatu ibadah, kemarin Ramadan nanti berapa kali selesai baca Al-Quran? Wih, masya Allah, anak itu selesai 5 kali. Wih, hebat itu ya anak.
sholat malam kemarin dari jam berapa? Dari jam 10 sampai jam 10 anak sholat malam. Di akhir, akhirnya apa? Ketika seseorang nggak berusaha untuk memperhatikan mufsidatul amal, sesuatu yang merusak amalan, maka apa? Setan menggoda dia dari awal, menggoda dia di tengah-tengah, sampai dia selesai digoda oleh setan. Nanti kemarin Ramadan, nanti mengeluarkan zakat harta itu berapa? Wih, harta anak banyak, masya Allah. Anda sudah mengeluarkan harta zakat sekian. Hati-hati, setan itu sangat mudah sekali bermain dengan yang namanya hati. Dan ini mufsidatil amal yang beliau Syekh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menasihati, ihtaris min mufsidatil amal, hati-hati dari sesuatu yang merusak amal. Awalnya beliau memerintahkan kita untuk mubadaratul bil amal, bersegeralah kalian untuk beramal, jangan ragu-ragu untuk beramal, berlomba-lombalah kalian untuk beramal. Akan tapi ingat, ketika kalian beramal, hati-hati di dalam kalian beramal. Di sana ada banyak sekali yang merusak amalan-amalan. Kemudian apa? Supaya amalan kalian tidak rusak. Kalau amalan kalian rusak, kalian akan menjadi orang yang rugi. Semua kita sudah berusaha, tetapi kok amalan kita itu tidak disyukuri oleh Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan tadi di dalam surat Al-Kahfi, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina khasiru. Mereka adalah orang-orang yang rugi. Orang dia anggap bahwasanya amalannya baik, ternyata apa? Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Ternyata usaha mereka di dunia itu dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala. Makanya ketika dia beramal, di sana ada yang namanya usulul iman, usulul amal, yaitu fondasi ketika seseorang beramal itu ada dua, yaitu apa? Al-ikhlas, fil murad, yaitu mengikhlaskan di dalam keinginannya, mengikhlaskan di dalam tujuannya. Yaitu tujuannya untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Beribadah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Beribadah mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ikhlas fil mutaba'ah, yaitu mengikhlaskan di dalam mutaba'ah, di dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus diperhatikan, usulul amal, dua fondasi yang harus diperhatikan ketika seseorang beramal, yaitu dua fondasi ini. Supaya apa? Supaya dia tidak rusak tujuannya dan dia tidak rusak di dalam apa? Pengerjaannya. Ada seseorang yang ikhlas, tujuannya benar, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Ada sesuatu yang rusak, yaitu apa? Caranya. Ada caranya benar, tapi ada yang rusak, apa? Yaitu tujuannya. Makanya ini adalah sesuatu dua yang tidak bisa dipisahkan. Min mufsidatil amal, orang itu harus betul-betul paham terhadap dua usul ini. Ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan dan kematian. Liyabluwakum, untuk menguji kita semua. Untuk menguji kalian semua. Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalannya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapa yang paling baik amalannya. Bukan mengatakan yang paling banyak, tapi dikatakan yang baik. Dikatakan yang paling baik yaitu apa? Akhlasuhum wa aswabuhum, yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini yang harus diperhatikan oleh seseorang ketika dia beramal. Kemudian, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Di sini beliau mu'allif rahimahullah taala mulai memberikan contoh. Ketika beliau mengatakan qala rahimahullah taala, dikatakan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah taala, "Famin dzalika", termasuk dari yang merusak amalan-amalan, yaitu apa? Ar-riya. Amalan-amalan yang bisa, sesuatu yang bisa merusak amalan-amalan, yaitu ar-riya. Wal amalu limahmadatin nas, yaitu seseorang beramal untuk mendapatkan pujian orang. Fa inna hada syirkun, sesungguhnya ini adalah merupakan kesyirikan. Ini adalah merupakan kesyirikan. Riya, ketika seseorang mau beribadah, pengen dipuji oleh manusia, pengen dilihat oleh orang, ini adalah merupakan sesuatu yang harus betul-betul kita perhatikan di dalam ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih yang nggak suka dipuji? Manusia itu paling suka dipuji. Manusia itu paling suka untuk disanjung, paling suka untuk dilihat. Orang ini, orang ini, itu manusia. Kalau kita nggak betul-betul perhatian terhadap yang namanya riya, maka apa? Maka orang akan sangat mudah terjerumus di dalam permasalahan riya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, ini para sahabat yang ditakuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dengan kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian, wahai para sahabat, asyirkul asghar, yaitu syirik kecil. Fasu'ila anhu, kemudian ditanya tentang syirik kecil tersebut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, faqala riya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ar-riya. Dan riya itu pengen dipuji, pengen didengar. Ketika dia beramal pengen dilihat oleh orang, ketika dia ceramah pengen didengar oleh orang, ini adalah merupakan sesuatu yang sangat luar biasa bahayanya. Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, akhfa min dabibin namal fi dhulumatil lail. Kemudian di batu yang hitam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang masalah riya ini, dia lebih lembut, lebih nggak bisa dilihat lagi dari apa? Min dabibin namal, dari semut hitam. Yang semut hitam tersebut ada di kegelapan malam, kemudian ada di atas batu hitam. Ada yang bisa lihat. Riya jauh lebih tersembunyi dari itu semua. Dan ini adalah merupakan syirik kecil. Ini adalah merupakan syirik kecil yang bisa menghapuskan amalan-amalan kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan pernah mengampuni dosa syirik. Di situ kalau kita mau memakai kaidah an masuk ke dalam fi'il mudhari itu umum. Mau syirik kecil, mau syirik besar, Allah enggak akan pernah ampuni. Sampai kapan? Sampai kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang merusak amal. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik, wahai Muhammad, maka aku akan hapuskan amalan-amalan dan kau akan menjadi orang yang merugi. Kalau seseorang dia melakukan mufsidatul amal, dia melakukan sesuatu yang merusak amalannya dari sisi fikih, dia bisa memotong. Selesai. Tetapi ketika seseorang melakukan mufsidatul amal ini, maka apa? Dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus benerin hatinya. Dia harus benerin ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus benerin ma'rifat tentang dirinya sendiri. Dia harus benerin ma'rifahnya, pengetahuan dia tentang makhluk. Kenapa? Ketika dia masih pengen dipuji oleh orang lain, kepengen dia dilihat oleh orang lain, berarti dia masih bisa membesarkan makhluk di hati dia. Makhluk lebih besar di hati dia dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena lemahnya pengetahuan dia tentang Allah Subhanahu
sekarang puji, besok mencela. Tetapi Allah Subhanahu wa taala begitu besar di dalam hatinya, maka yang besar yang tujuan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Kok mau orang itu mau puji, kok mau orang itu mau mencela, Ustaz serah, tidak ada urusan. Yang penting yang dia cari adalah merupakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan bagaimana pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa jaga hati ini supaya terus bisa ikhlas di dalam perjalanan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada kita bisa menjaga hati kita sendiri, Pak? Hah? Gak bisa. Coba kalau kita gak bisa menjaga hati kita sendiri, lantas kita minta sama siapa? Hah? Minta sama siapa? Allah. Kenapa kita minta sama Allah? Hah? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjaga hati. Apa namanya Allah Subhanahu wa taala? Al-Hafidh. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama apa? Al-Hafidh. Terkadang kita lupa kok dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidh. Kalau kita gak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, kita gak kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidh, terkadang kita lalai, seakan-akan kita yang punya hati ini. Saya Ustaz tenang, insya Allah saya bisa. Dia lupa kalau Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidh. Gak mungkin kita itu bisa menjaga hati kita kalau Allah Subhanahu wa taala gak jaga. Makanya ketika kita tahu bahwasanya Allah yang bisa menjaga hati kita, Allah yang bisa menjaga pendengaran kita, Allah yang bisa menjaga mata kita, Allah yang bisa menjaga apa perbuatan kita, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Hafidh, ya Allah jagalah hati saya ya Allah, untuk terus selalu ikhlas. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub tsabbit qalbi ala taat. Kenapa? Karena makrifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjaga. Karena pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tentang As-Samadiyah, bahwasanya kita butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu sangat lemah. Kita merasa bisa, padahal Allah Subhanahu wa taala as-Samad, tasmudu kullul makhluk. Semua kita butuh terhadap yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita gak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gak akan pernah bisa seperti ini. Kita saja kalau mata kita gak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bermaksiat terus. Siapa yang menjaga mata kita? Siapa yang menjaga telinga kita? Allah kalau nggak menjaga telinga kita, kita akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan berbuat maksiat dengan telinga. Siapa yang menjaga tangan kita? Siapa yang menjaga kaki kita? Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali dari makna Al-Hafidh, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidh, yang itu harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan ketika kita menaruh anak kita saja di pondok, kita saja lupa dengan nama Allah Al-Hafidh. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan apa? Memberikan contoh ketika seseorang mau safar apa? Astaghfirullahal ladzi la tadiku badaiha. Saya titipkan kepada siapa? Al-Hafidh, yang Maha menjaga. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau mau menjaga seseorang, mau menjaga seseorang, mau menjaga mata seseorang, mau menjaga telinga seseorang, itu apa? Allah Subhanahu wa taala akan jaga. Makanya banyaknya hafalan ilmu, banyaknya hafalan Quran, banyaknya hafalan hadis, itu bukan itu yang menjaga kita semua. Yang menjaga kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Hafidh, hati kita pun tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk supaya kita bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dalam segala banyak bentuk peribadatan yang kita lakukan. Makanya di sini disebutkan qala rahimahullah taala fa min dzalika termasuk dari yang merusak amalan
yaitu apa? Ria. Pengen dilihat oleh orang. Pengen dilihat oleh orang. Masuk ke dalamnya apa? Sum'ah. Pengen dipuji oleh orang. Ria, sum'ah masuk ke dalamnya pengen dipuji oleh orang. Wal amalu limahmadatin nas, yaitu beramal untuk dipuji oleh orang. Fa inna hadza syirkun, ini adalah merupakan kesyirikan. Wa qad ruwiya anillahi ta'ala annahu qala, dan telah diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam instruksinya, man amila amalan asyraka fihi ghairi fahuwa lilladzi asyraka wa ana minhu bari'. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dia melakukan sebuah amalan, seseorang melakukan sebuah amalan asyraka fihi ghairi, dan dia menyekutukanku di dalam ibadah tersebut, di dalam amalan tersebut, fahuwa lilladzi asyraka, maka dia bagi orang yang disekutukan tersebut. Wa ana minhu bari'un, dan aku berlepas diri darinya. Di dalam riwayat yang lain, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia bersama orang yang dia bersekutu denganku. Ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak butuh terhadap yang namanya kesyirikan. Engkau berbuat kesyirikan di dalam salat, engkau berbuat kesyirikan, pengen dipuji ketika salat, pengen dipuji ketika menyelesaikan membaca Al-Qur'an, pengen dipuji ketika berbuat sedekah, ditinggalkan sama Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kalian bersama orang-orang yang kalian sekutukan. Dan kelak di akhirat orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dipanggil. Kamu pengen pujian dari orang itu, silakan puji. Allah Subhanahu wa taala enggak akan berikan mahal. Ketika seseorang pengen dilihat oleh orang, silakan dilihat. Didatangkan orang yang pengen dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan, silakan. Kalian minta pujian, pujilah. Kalian pengen dilihat, dilihat. Tapi tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang disebutkan wa qad la yasuru lil mar'i maqsalahu fayahimu bil kulliyah, dan terkadang orang itu pengen dilihat tetapi apa? Dia tidak mendapatkannya. Dia tidak mendapatkan tujuan dari ibadahnya. Dia beribadah pengen dilihat, pengen dipuji. Akhirnya apa? Dia melakukan sebuah amalan pengen dipuji, ternyata apa? Dia tidak dapat pujian tersebut. Maka apa? Ruginya tidak karuan. Ada orang dia sedekah supaya apa? Supaya dipuji. Ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan hatinya orang-orang enggak puji dia. Mampu enggak Allah Subhanahu wa taala? Mampu. Allah yang mempunyai hati hamba manusia. Akhirnya apa? Dia rugi gak karuan. Rugi, dia sudah tidak mendapatkan pahala, dia juga sudah tidak mendapatkan pujian dari orang. Faqad rawaina anna rajulan kana yurahi bi amalihi. Diriwayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki, dia ini ketika beramal pengen dilihat. Pengen dilihat. Fa idza marra bin nas qalu hadza mura'i. Ketika ada orang lewat, orang-orang malah ngomongnya apa? Wah, amalanku cuma riya saja, pengen dilihat. Kemudian apa? Faqala yawman fi nafsihi, maka orang tersebut dia mengatakan pada dirinya suatu hari, wallahi ma hasaltu ala syai', demi Allah saya enggak mendapatkan apa-apa. Saya pengen dipuji, tapi saya enggak mendapatkan pujian. Falau ja'altu amali lillah, coba kalau seandainya saya jadikan amalanku itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Famazada qallaba niyatahu, kemudian dia berusaha untuk merubah niatnya. Dia jadikan pandangan manusia menjadi lemah. Dia jadikan makhluk-makhluk itu lemah, dunia dan isinya itu rendah. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar di dalam hatinya. Fakana idza marra bihi, maka ketika dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Ketika dia melakukan sebuah ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, dia mengharapkan pahala dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan ketika ada orang lewat, maka apa? Hadza rajulun saleh, ini laki-laki yang saleh. Ketika dia betul-betul ikhlas, justru Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira di dunia, dipuji oleh orang. Makanya ketika ada seseorang dia dipuji ketika dia di dunia, bukan belum tentu juga dia lihat. Yang tahu dia atau enggak dirinya sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala.
merupakan kebahagiaan yang didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang didahulukan sebelum dia mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat, ketika dia terus berusaha untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ketika seseorang sudah dari awal kok dia niatnya ria. Dari awal pengen dipuji, dari awal pengen dilihat, maka ini akan mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat. Dan perkaranya, perkaranya bukan permasalahan ria atau sum'ah. Perkaranya bukan permasalahan pengen dilihat atau pengen didengar oleh orang. Akan tetapi permasalahannya itu apa? Iradah laysa lillah, yaitu apa? Keinginan beribadahnya itu bukan karena Allah. Ketika seseorang beribadah, keinginannya itu bukan untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, entah itu untuk mendapatkan pujian, didengar oleh orang, untuk mendapatkan dunia, atau untuk mendapatkan wanita, semua itu masuk ke dalam yang namanya mufsidatil amal. Semua masuk terhadap apa-apa yang rusak yang namanya amal. Ini yang perlu diperhatikan. Mufsidatul amal yang pertama yaitu apa? Yaitu masalah dia. Pengen dipuji oleh orang, pengen dilihat oleh orang, pengen disanjung oleh orang. Ini adalah merupakan mufsidatul amal yang betul-betul harus diperhatikan, karena ini berkaitan dengan masalah hati. Dan hati seseorang juga pengen dipuji, pengen disanjung, pengen diperhatikan. Itu sifat dari seseorang. Apalagi yang berkaitan dengan orang-orang seperti kita, orang-orang yang rajin ibadah. Ada orang ria masuk ke dalam orang yang suka maksiat? Jarang. Tapi orang yang namanya ria itu akan masuk terhadap kepada orang-orang yang suka taklim, yang suka beribadah, yang suka sedekah, yang suka membaca Al-Quran. Itu makanya disebutkan syaitan itu memasukkan ria, memasukkan sum'ah kepada hati-hati orang yang suka beribadah itu bukan hanya menawarkan, tapi apa? Betul-betul nyerang ke dalam hati seseorang. Dan itu setiap waktunya syaitan itu akan memasukkan itu terus. Kalau kita nggak pintar mengelola hati kita sendiri di awal, di tengah, di akhir, bahkan syaitan itu bisa memasukkan seseorang ria itu kapan? Bertahun-tahun setelah kita bisa melakukan ibadah tersebut. Oh dulu saya itu pernah melakukan kayak gini. Sudah berapa tahun yang lalu? Tapi apa? Diungkit lagi. Untuk apa? Supaya dipuji oleh orang. Diungkit lagi supaya apa? Supaya mendapatkan pujian dari dia. Bukankah itu tahun yang lalu, yang kapan tahu dia lakukan ini? Bagaimana syaitan dia berusaha untuk merusak pahala dari amal yang kita lakukan. Kalau kita tidak perhatian dengan mufsidatul amal ria ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Ini ikhwani rahimani wa rahmatullah, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang bisa saya tambahkan di pertemuan sore hari ini. Dan insyaallah kita lanjutkan di minggu yang akan datang, dan kita akan bahas lagi tentang masalah ria. Bagaimana supaya kita selamat dari yang namanya ria. Di sana ada cara-cara yang para ulama sebutkan bagaimana supaya kita selamat dari yang namanya ria, supaya tidak pengen dipuji, pengen dilihat oleh orang ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit faedah yang bisa saya tambahkan di pertemuan sore hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada benarnya, datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya, datangnya dari saya pribadi, dan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.